Ia mengingat-ingat jalan hidupnya. Teringat ia akan wajangan kakek di Xiao Lim Si. Perbuatan berguna apakah yang telah ia lakukan? Tidak ada. Bahkan ia hanya menjadi sebab timbulnya hal-hal yang menyedihkan, yang mengorbankan nyawa orang. Yang terakhir ini pun ia telah menyebabkan celakanya Kim Chu. Kasihan gadis itu, entah bagaimana nasibnya nanti. Dan gadis itu mencintanya? Tidak mungkin. Mana ada gadis yang mencinta seorang sial seperti dia. Apalagi kini dia hanya seorang pemuda buntung. Buntung kakinya. Tiba-tiba ia teringat lagi akan wejangan dan nasihatkan kek di kuil Xiao Lim Si. Dia dinasihatkan untuk membuntungi kaki kirinya di samping harus belajar mengalah kepada orang lain. Membuntungi kaki kiri? Han tersenyum duka dan memandang kaki kirinya yang sudah tidak ada. Kini hanya tampak sepotong kaki celana menutupi pahanya yang buntung. Tidak susah ia buntungkan, kini sudah ada yang membuntungi kakinya. Agaknya kakek tua di kuil itu sudah tahu bahwa kakinya akan buntung. Maka menasihatinya agar membuntungi kakinya sendiri daripada dibuntungi orang lain. Ia tersenyum pahit. Nasihat yang tidak lucu. Dia belum ditakdirkan mati, masih diharuskan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Baik, dia akan hidup, dan apapun jadinya akan ia hadapi. Sungguh pun dia tidak mungkin dapat mengharapkan untuk melaksanakan tugasnya. Yang pertama, yaitu membalas dendam. Timbul rasa rindunya kepada Lulu, adiknya. Kalau saja Lulu berada di sampingnya, tentu akan dapat menghiburnya. Akan tetapi wahai, alangkah akan hancur hati adiknya itu kalau melihat kakinya buntung. Berpikir demikian, timbul pula rasa iba terhadap dirinya sendiri dan tak kuasa bertahan lagi. Han mengucurkan air mata. Sampai lama ia menangis seperti ini. Tiba-tiba ia tersentak kaget ketika teringat betapa ia telah menangis mengguguk. Selamanya belum pernah ia berhal seperti ini. Mengapa ia sampai menangis seperti ini? Kemana kekerasan hatinya? Ia meloncat bangun. Lupa akan buntungnya dan ia jatuh lagi, mengeluh. Ia merasa seolah-olah telah menjadi seorang manusia lain sekali. Dan ia menjadi gelisah. Ia termenung, air mata masih membasahi pipinya. Matanya masih merah bekas banyak menangis. Berjam-jam ia termenung, pikirannya kosong. Hanyut terbawa pergi melayang-layang bersama embun pagi yang mulai terusir sinar matahari pagi. Telinganya tidak mendengar kicau burung yang riang gembira menyambut pagi. Matanya tidak menyaksikan keindahan sinar surya yang cemerlang menembus celah-celah daun. Menciptakan mutiara-mutiara dari titik-titik embun yang bergantungan pada daun pohon. Sambaran seekor burung yang mungkin mengira pemuda ini hanya sebatang tonggak hampir hinggap di atas rambutnya, menyadarkan Han. Ia bergerak dan berdongak. Matanya tertawan oleh berkilaunya setetes air embun yang disinari matahari pagi, menjadi sebutir mutiara yang bercahaya. Ia terpesona. Sesaat ia lupa akan nyeri tubuhnya, lupa akan lapar perutnya. Pandang matanya lekat pada sebutir air yang berubah menjadi mutiara itu. Lekat dan seolah-olah ia pun bergantung pada ujung daun itu. Bergantung dengan butiran air embun berkilauan, jauh dari derita, jauh dari kepahitan. Hanya aman, damai dan bahagia. Tiba-tiba butiran mutiara itu runtuh dan lenyap. Sebutir pecah menimpa bumi, lenyap tak berbekas. Ujung daun itu kosong, tidak ada apa-apa lagi, tidak ada mutiara-mutiara berkilau. Han tersentak kaget, penuh kecewa. Seperti itulah hidup. Hanya setetes air yang berkilauan untuk beberapa lama saja. Kemudian apabila saatnya tiba, akan gugur dan lenyap tanpa meninggalkan bekas. Ia menghela napas panjang. Dia adalah ibarat mutiara air embun yang gugur sebelum waktunya. Lenyap sudah kilauannya, lenyap kebahagiaannya sebelum mati. Seperti air embun berkilau tiba-tiba kehilangan cahayanya karena matahari tertutup mendung. Hanya tinggal air yang bergantung di daun pohon, tidak ada indahnya, tidak ada cahayanya, hanya menanti saat gugur ke bumi. Seperti dia,
Hidup tiada guna, buntung, sukar bergerak, hanya menanti datangnya maut menjemput. Ada suara yang halus merdu penuh iba itu memanggilnya seperti berbisik. Han Han menoleh dan melihat Kim Chu telah berdiri di situ, membawa sebuah buntalan. Gadis yang cantik manis, rambutnya yang hitam halus itu terurai kusut. Matanya masih basah bekas tangis, pakaiannya juga kusut. Wajahnya agak pucat. Pandang matanya penuh iba ditujukan kepada wajah Han Han. Kemudian perlahan-lahan menurun ke arah paha yang buntung. Kim Chu, engkau datang ke sini? Tentu gurumu akan marah. Han Han menegur penuh kekhawatiran. Kim Chu berlutut dekat Han Han dan berkata, "Jangan banyak bicara dulu, mari kau makanlah ini. Ku bawakan makanan dan minuman, dan obat bubuk untuk menambah darah, obat untuk mengobati lukamu." Melihat gadis itu dengan jari-jari tangannya yang kecil-kecil meruncing membuka buntalan, mengeluarkan roti dan sedikit daging, sebotol minuman air hangat, menghidangkannya di depannya. Han Han mengikuti segala gerakannya dengan hati penuh keharuan. "Han Han, makanlah dulu." "Han Han, kau menangis?" Gadis itu mengangkat muka. Mereka berpandangan. Kim Chu terisak, menggigit bibir menahan tangis. Ia melihat dua butir air mata turun perlahan dari kedua mata pemuda yang terbuka lebar. "Kim Chu." Suara Han Han menggetar. "Mengapa? Kau hendak berkata apa?" Kim Chu memandang, juga air matanya berderai. "Mengapa engkau sebaik ini kepadaku?" Dengan air mata masih berderai, Kim Chu memandang. Bibirnya yang dirapatkan itu bergerak-gerak menggigil, seperti hendak menangis. Akan tetapi ia lalu memaksa senyum yang malah menggurat perasaan hati Han Han. "Makanlah dulu Han Han. Engkau pucat sekali, matamu merah. Makanlah dulu, baru nanti kita bicara." Han Han mengangguk, lalu mengambil roti dan memakannya. Ia lapar sekali, dan roti itu terasa lezat. Akan tetapi ia makan perlahan sambil kadang-kadang memandang wajah Kim Chu yang berlutut di situ, berusaha untuk menjenguk isi hati gadis itu. Kim Chu kadang-kadang memandang. Akan tetapi kalau pandang mata mereka bertaut, ia lalu menundukkan mukanya dan merangkapkan 10 jari tangannya. Roti yang dibawa Kim Chu itu hampir habis. "Engkau tidak makan? Marilah." Kim Chu menggeleng kepala perlahan. "Makanlah, habiskan. Aku tidak lapar, engkau tentu lama tidak makan." Roti itu habis dan Han Han minum air hangat, menyapu bibirnya dengan ujung lengan baju. "Kim Chu, banyak terima kasih ku ucapkan padamu. Bukan hanya untuk roti dan minuman ini. Nanti dulu. Minumlah obat ini. Obat ini manjur sekali, penambah darah dan peringan rasa nyeri. Kemudian akan kugantikan obat ini pada lukamu." Han Han minum obat bubuk itu dengan air hangat. Kemudian ia melihat betapa Kim Chu membuka balut pahanya. Ia merasa nyeri ketika balut yang melekat dengan darah kering pada lukanya itu diambil. Akan tetapi ia tidak mengeluh. Hatinya penuh rasa haru dan terima kasih melihat betapa gadis itu membersihkan luka di pahanya tanpa rasa jijik sedikit pun. Kemudian menaruhkan obat bubuk dan membalutnya kembali dengan kain bersih yang sengaja dibawanya untuk keperluan itu. Setelah selesai membalut luka itu, Han Han berkata, "Kim Chu, percayalah, aku selama hidupku takkan dapat melupakan kebaikan hatimu. Karena engkau telah menolong nyawaku, telah melepas budi kepadaku. Dan terutama sekali, engkau telah mengorbankan dirimu. Jangan katakan itu, Han Han. Mana mungkin aku membiarkan dirimu dibunuh hanya karena kesalahanmu yang kecil itu? Engkau masih muda, engkau masih banyak harapan dalam hidup. Mengapa harus dibunuh secara sia-sia?" Han Han menarik napas panjang, lalu bangkit berdiri. Bersandar pada batang pohon, tangan kiri menekan tongkat cabang pohon. "Ah, harapan apa lagi yang ada padaku? Aku telah menjadi murid Tapadaksa, tiada gunanya." Kembali ada 2 titik air mata meloncat keluar ke atas pipi Han Han. Kim Chu memandang penuh iba hati, kemudian ia mendekati Han Han.
menggunakan ujung ikat pinggangnya dari sutra untuk menghapus air mata itu. "Ah, Han, kasihan sekali kau." Sambil berkata demikian, Kim Chu memandang dengan mata basah. Han makin terharu, air matanya deras mengucur. Dan ia segera memeluk dan mendekap muka Kim Chu ke dadanya. Gadis itu terisak-isak dan Han menengadah ke angkasa. Mengejap-ngejapkan mata untuk menahan membanjirnya air matanya. Sampai lama keduanya berdekapan, Kim Chu membasahi dada Han dengan air matanya. Kedua lengannya melingkari pinggang Han, sedangkan pemuda itu mengusap-usap rambut yang hitam halus dan harum itu. "Kim Chu," Han berbisik dekat telinga gadis itu. "Benarkah dugaan gurumu bahwa engkau mencintaku?" Gadis itu tidak menjawab. Hanya gerakan mukanya yang mengangguk amat meyakinkan. Hati Han terasa perih dan dengan halus ia mendorong kedua pundak gadis itu sehingga menjauh. Gadis itu memandang kepadanya dan cinta kasihnya tersinar keluar dari pandang matanya. Han membuang muka, tubuhnya miring. Dan kini ia bersandar pada batang pohon dengan pundak kirinya, alisnya berkerut dan mukanya keruh. "Kim Chu, ini tidak benar. Engkau tidak bisa mencintaku, tidak boleh. Aku kini telah menjadi seorang laki-laki yang buntung kakinya. Murid laki-laki yang tidak berguna sama sekali. Engkau hanya akan menyesal kelak, dan akan malu berada di samping seorang pria yang menjijikan." "Oh, Han, mengapa kau berkata demikian?" Kim Chu mengusap air matanya dengan punggung tangan. Kemudian merangkapkan kedua tangannya dengan jari-jari saling cengkeram. Suaranya sungguh-sungguh menggetar dan penuh perasaan. Han, kenapa kau menjadi putus asa? Kemana perginya kekerasan hatimu yang dahulu? Kemana perginya kejantananmu yang menyinar semenjak kita masih kecil dahulu? Dahulu kau begitu keras hati, begitu besar semangat, begitu mengagumkan. Setelah kakimu buntung, apakah engkau menjadi seorang yang tidak berguna lagi? Tidak sama sekali. Seharusnya peristiwa yang kau alami ini malah memperkuat dan memperkeras batinmu. Perlihatkanlah kepada dunia, kepada seluruh manusia bahwa engkau dapat berbuat lebih baik daripada manusia yang utuh tanpa cacat. Bangkitkan semangatmu, tunjukkan bahwa manusia cacat tidak boleh dihina. Jangan menjadi melempem Han. Ucapan yang bersemangat dari Kim Chu ini merupakan cambuk yang mencambuki batin Han. Seketika matanya memancarkan api, kegairahan hidupnya timbul kembali. Dia bukanlah seperti mutiara embun yang tidak berdaya, yang akan mudah jatuh gugur hanya karena tiupan angin sedikit saja. Dia seorang manusia yang berakal budi. Biarpun cacat, kalau kemauannya masih ada, mengapa tidak mungkin menjadi orang berguna? Aduh, Kim Chu, terima kasih. Saking gembiranya karena tiba-tiba semangatnya timbul kembali, Han merangkul gadis itu dan menciumnya. Dia belum pernah berciuman didasari cinta, dan biasanya dia mencium lulu secara main-main, dengan hidung pada pipi atau dahinya. Hanya menyentuhkan ujung hidungnya sedikit saja pada kulit pipi atau kulit dahi adiknya. Betapa senangnya lulu menggodanya, mengatakan ujung hidungnya dingin seperti es. Akan tetapi entah bagaimana, ciumannya sekali ini, yang dibalas oleh Kim Chu dengan sepenuh hati dan kemesraan, menjadi kecupan cium mulut yang penuh gairah, ciuman yang seolah-olah melekat takkan terlepas lagi. Mereka saling melepaskan ciuman dan rangkulan, saling memandang dengan mata terbelalak dan napas terengah-engah. Wajah Kim Chu menjadi merah sekali dan agaknya untuk menutupi rasa malu yang tiba-tiba timbul, ia berbisik tergagap. Han, aku mencintamu. Han memegang kedua tangan gadis itu. Percayalah kalau kau bisa percaya kepadaku, engkau seorang gadis yang kujunjung tinggi di dalam hatiku. Engkau gadis yang takkan pernah kulupakan. Engkau seorang gadis yang semulia-mulianya bagiku dan, Kim Chu, celaka. Engkau harus lekas kembali. Ah, bagaimana engkau berani meninggalkan kamarmu? Bukankah gurumu mengatakan bahwa engkau tidak boleh keluar dari kamar? Ah, bagaimana ini?
Tentu kau akan dibunuh guru dan suhengmu kalau kau pulang nanti. Tiba-tiba Han Han yang teringat akan keselamatan gadis ini berkata dengan penuh kekhawatiran. Akan tetapi gadis itu menggeleng kepalanya dan berkata, "Aku sudah lari dari kamarku. Aku tidak mau kembali. Aku akan ikut bersamamu." Han Han terkejut sekali. "Tidak. Jangan, Kim Chu. Jangan, kalau sampai ketahuan gurumu, dan kakimu dibuntungi seperti aku. Biarlah, dengan begitu keadaan kita akan sama, bukan?" Kim Chu menjawab. Suaranya sungguh-sungguh. Tiba-tiba berkelebat bayangan dan dua orang muda yang sudah memiliki pandangan mata awas dan pendengaran tajam itu cepat menengok. Kagetlah mereka ketika melihat Toat Beng Chiu Sian Li sudah berdiri di hadapan mereka. Kim Chu, engkau berani menentang perintahku? Engkau sudah begitu tergila-gila kepada bocah ini?" "Subo, aku mencinta Hanan," kata Kim Chu dengan berani. "Toat Beng Chiu Sian Li, jangan salahkan dia. Hukumlah aku kalau pertemuan ini kau anggap suatu pelanggaran," kata Han Han. Toat Beng Chiu Sian Li memandang marah. Ia merasa kecewa sekali bahwa Han Han tetap berkeras tidak mau bicara tentang Pulau Es. Dan ia lebih kecewa lagi melihat betapa murid yang paling disayangnya, Kim Chu, mencinta pemuda itu dan berani menentang perintahnya. "Kalian saling mencinta, ya? Baik. Kalian tidak akan terpisah lagi satu sama lain. Hayo ikut bersamaku," nenek itu berkata dengan bengis. Kim Chu dan Han Han saling berpandangan, dan Kim Chu yang merasa tiada gunanya melawan gurunya, berkata kepada Han Han, "Marilah, Han Han. Apapun yang akan terjadi, aku rela asal bersamamu." Ia memegang tangan Han Han, mengajaknya pergi mengikuti gurunya. Han Han yang merasa terharu dan tidak berdaya melindungi gadis itu, tidak berkata apa-apa. Dan berloncatan dengan sebuah kakinya, dibantu dengan tongkat dan dibimbing oleh Kim Chu. Mereka berdua maklum bahwa mereka berada di tangan nenek itu. Mungkin menghadapi bahaya maut, akan tetapi wajah Kim Chu berseri. Sedikit pun tidak takut asal ia bersama orang yang dicintanya. Mati pun bukan apa-apa lagi bagi seorang yang sedang diamuk cinta. Han Han tidak berani mengaku dalam hatinya bahwa ia mencinta Kim Chu. Sungguh pun ia amat suka dan berterima kasih kepada gadis ini. Sehingga ia akan rela mengorbankan nyawa untuk melindungi gadis ini. Ia hanya merasa cemas, bukan mengkhawatirkan dirinya sendiri, melainkan gelisah memikirkan keselamatan Kim Chu. "Betapapun juga, aku akan menggunakan segala sisa tenaga dan kemampuanku untuk melindungi Kim Chu." Demikian pikir dan tekadnya ketika ia berloncatan bersama Kim Chu yang menggandengnya di belakang tubuh nenek yang mengerikan itu. Kita tinggalkan dulu Han Han dan Kim Chu yang terancam bahaya maut di tangan Toat Beng Chiu Sian Li. Bagaikan dua ekor domba yang dituntun ke penjagalan oleh nenek itu, dan mari kita ikuti perjalanan Lulu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, Lulu diculik oleh Ouyang Seng dan dibawa ke kota raja. Terhadap pemuda bangsawan yang lihai ini, Lulu tidak berdaya. Dan setibanya di kota raja, Ouyang Seng berkata kepadanya, "Dengarlah, bocah yang binal. Aku Ouyang Seng, putra Pangeran Ouyang Chin Kok, dan aku tidak mempunyai niat buruk kepadamu." Ia masih belum membebaskan gadis itu dari totokan. "Beginikah orang yang tidak berniat buruk? Kenapa kau culik aku dan menotokku sampai tidak mampu bergerak?" Ouyang Seng tertawa. Gadis ini berani dan penuh semangat. Kalau saja bukan gadis Manchu, dan tidak diketahui keadaannya oleh Putri Nirahai, tentu ia akan dapat menikmati wanita selincah ini. "Kalau kau berjanji tidak akan melawan, aku akan membebaskanmu. Akan tetapi kau harus berjanji untuk ikut denganku ke kota raja. Dan tidak membikin ribut. Ketahuilah, aku sudah tahu bahwa engkau seorang gadis Manchu dan engkau akan kuhadapkan ke istana kaisar." Lulu mengangguk dan berkata, "Baiklah. Bebaskan aku." Dia cerdik sekali dan dia akan mencari kesempatan baik untuk membebaskan diri.
tentu saja dia tidak akan nekat menggunakan kekerasan. Karena ia tahu bahwa dia tidak akan menang melawan pemuda yang tampan akan tetapi jahat ini. Ouyang Seng membebaskan totokannya dan Lulu mengomel. Engkau kejam sekali. Sampai kaku-kaku tubuhku, dan kau apakan Han Han? Dia bukan kakakmu. Engkau gadis mancu dan putri perwira, bukan? Bagaimana engkau bisa tahu? Pendeknya aku tahu, dan siapa namamu? Katanya sudah tahu. Kenapa tanya nama? Ouyang Seng gemas. Kalau bukan gadis mancu, tentu sudah ditubruknya dan digigitnya bibir manis yang lincah itu. Dengarlah. Kami telah mencari-carimu dan engkau berhak untuk hidup mulia di kota raja. Sudah lama kami mencarimu dan aku membawamu ke sini dengan niat baik. Katakan siapa namamu? Namaku Lulu. Xie Lulu. Kembali Ouyang Seng tertawa. Mana bisa kau memakai nama keturunan Xie? Apakah orang tuamu Xie? Tak bisa kau mengambil Xie seperti orang memungut batu di pinggir jalan. Kokoku Xie, tentu saja aku pun Xie. Bantah Lulu merengut. Sudahlah, baik kau Xie. Lulu, engkau harus menghadap ayahku dulu. Kemudian baru kau akan kami bawa ke istana. Lulu tidak membantah dan mengikuti Ouyang Seng ke gedung Ouyang Chin Kok. Ketika pangeran ini melihat puteranya berhasil membawa Lulu, ia menjadi girang sekali. Pangeran ini sendiri lalu membawa Lulu menghadap kaisar dan menceritakan keadaan gadis itu. Ketika Lulu menghadap kaisar, dia merasa takut sekali dan menundukkan muka tidak berani memandang. Keadaan di istana yang begitu megah dan mewah membuat ia merasa dirinya kecil. Kaisar menegurnya dalam bahasa Manchu dan biarpun agak kaku, Lulu dapat menjawab. Dan dia menceritakan tentang orang tuanya yang dibunuh para pemberontak. Betapa kemudian ia terlantar dan akhirnya diambil adik angkat oleh Han Han. Dia tidak bercerita tentang Pulau Es karena seperti juga Han Han. Dia mengerti bahwa pulau itu harus dirahasiakan kepada orang lain. Kaisar merasa suka dan kasihan kepada Lulu. Maka gadis itu lalu diangkat menjadi Siuli. Dan untuk ini ia harus belajar tata susila dan peraturan-peraturan dari seorang petatih. Sejak hari itu, Lulu tinggal di istana. Akan tetapi hati Dara ini selalu berduka, sungguh pun hal itu ia sembunyikan. Karena itu, ketika ia mendapat kesempatan, pada suatu malam ia berhasil minggat dari istana. Bagaimana mungkin ia dapat hidup senang, biar di dalam istana indah sekalipun kalau ia jauh dari kakaknya? Lulu memang cerdik. Ia maklum bahwa larinya tentu akan menimbulkan geger. Dan ia tentu akan dicari dan dikejar oleh para pengawal istana. Maka ia berlari terus malam itu. Dan pada keesokan harinya, ia melepaskan semua perhiasan emas permata yang harus ia pakai ketika dia dilatih menjadi Siuli. Kemudian ia menjual sebagian perhiasan itu. Membeli pakaian pria dan ia berganti pakaian pria. Biarpun telah menyamar sebagai seorang pemuda remaja yang terlalu tampan, ia masih tidak mau menghentikan larinya dan ia pun melarikan diri ke jurusan selatan. Ia hendak pergi mencari kakaknya dan di dalam hatinya ia khawatir sekali. Kakaknya diserang oleh orang-orang seperti Ma Bin Lomo dan Kang To Kui yang lihai. Masih hidupkah kakaknya? Ia memasuki kota Tiangbun pada suatu sore. Dan melihat banyak orang berduyun-duyun menuju ke selatan kota, ia mendekati seorang kakek. Dan bertanya mengapa banyak orang pergi ke jurusan itu. Si kakek menjawab bahwa mereka hendak menonton pertunjukan silat yang dibuka oleh rombongan ahli silat perantauan. Lulu tertarik sekali dan ikut menuju ke tempat itu. Di ujung selatan kota, di pinggir jalan yang sunyi, ia melihat sebuah panggung yang tingginya hanya 1,5 meter. Dan dari jauh sudah terdengar suara tambur dipukul dan tampak olehnya seorang gadis kecil berusia kira-kira 12 tahun bermain silat pedang. Ilmu silat memang merupakan seni budaya yang amat indah. Keindahannya terletak pada gerak tari yang terdapat dalam setiap gerakan kaki tangan. Gerak tarian yang indah namun menyembunyikan unsur-unsur bela diri yang kokoh kuat dan daya serang yang lihai dan praktis.
Gadis cilik itu tentu saja belum matang gerakan-gerakannya, lebih memberatkan kepada gerak tariannya. Sehingga tampak indah gemulai ketika ia bermain pedang. Ilmu pedang yang dimainkan gadis itu adalah ilmu pedang yang bersumber pada ilmu pedang Hoa Sampai. Indah gemulai dan memang gadis itu memiliki bakat menari yang baik. Lulu sampai melongo menonton pertunjukan itu. Dia tidak pernah mimpi bahwa ilmu pedang dapat dimainkan seindah itu. Dia pun tidak tahu bahwa kalau ia bermain ilmu silat, gerakannya lebih indah daripada gadis itu. Sehingga dahulu kakaknya seringkali menggodanya dan mengatakan bahwa dia bukan bersilat melainkan menari. Yang menabuh tambur adalah seorang kakek berusia 50 tahun, wajahnya membayangkan kedukaan besar. Sungguh pun kedukaan itu ditutupi dengan senyum-senyum. Melihat betapa banyak orang yang menonton kelihatan tertarik sekali kepada permainan silat pedang anak perempuan itu. Selain kakek itu, ada pula seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, bertubuh tinggi kurus dan laki-laki ini berdiri bertolak pinggang memandang gerakan anak perempuan itu dengan pandang mata penuh penilaian. Ada seorang lagi yang duduk di dekat kakek itu, dia ini adalah seorang wanita berusia 30 tahun kurang. Memegang gemering kecil yang ditabuhnya perlahan-lahan mengikuti irama tambur. Tambur dan gembreng ini menambah keindahan tarian pedang gadis itu. Gadis cilik itu mengakhiri permainan pedangnya dengan gerakan indah. Pedangnya berkelebat dari kanan ke kiri, berhenti di depan dada dan diacungkan ke atas. Tangan kiri dirangkapkan kepada tangan kanan merupakan penghormatan. Tubuhnya membungkuk ke empat penjuru dan senyum manis menghias bibirnya yang mungil. Tepuk tangan dan sorak-sorai meledak menyambut permainan pedang gadis cilik itu yang tersenyum-senyum dan membungkuk-bungkuk lagi sebagai tanda terima kasih. Lulu ikut pula bertepuk tangan dan bersorak memuji, karena dia benar-benar kagum sekali. Kini kakek itu maju dengan tersenyum-senyum, tidak mempedulikan hujan uang kepingan yang dilemparkan ke atas panggung. Juga Lulu mengambil seraup uang kepingan dan melemparkannya ke atas panggung. Cui sekalian, terima kasih banyak atas perhatian Cui terhadap permainan pedang yang masih buruk dari cucuku. Hendaknya Cui sekalian ketahui bahwa kami sekeluarga mengadakan pertunjukan silat di kota ini, bukan semata-mata untuk mencari dana. Sungguh pun tidak sekali-kali kami kurang menghargai kebaikan hati Cui sekalian yang telah sudi menyumbang. Tujuan kami yang terutama adalah mencari sahabat dan kenalan dari satu golongan, yaitu para penggemar ilmu silat. Oleh karena itu, kami harap sudilah kiranya di antara Cui yang mempunyai ilmu kepandaian tinggi suka naik ke panggung, dan melebarkan pandang mata, meluaskan pengalaman, dan menambah pengertian kami dengan ilmu silat. Kini saya hendak menyuruh anak perempuan saya, kemudian mantu laki-laki saya. Dan terakhir saya sendiri akan mainkan beberapa macam pukulan tangan kosong dan juga dengan senjata. Kami mohon sudilah suka menemani kami sehingga kami dapat berkenalan dengan Cui sekalian. Terima kasih. Pidato singkat kakek itu disambut dengan suara riuh dan tepuk tangan, tanda setuju. Bahkan ada yang saling tolol, saling menyuruh teman untuk naik ke panggung memenuhi permintaan kakek itu. Mereka dorong-mendorong, dan yang merasa memiliki sedikit ilmu silat tidak berani naik ke panggung. Mereka hendak melihat-lihat dulu bagaimana macamnya dan tingginya tingkat kepandaian mereka, yaitu keluarga tukang silat itu.